Sungsong habis na. Paksa kita. Pikilan, pikilan. Ang masakan niya, sumusong habis ng talo na. Kain. Kalau laris,
Gantian. Kami sini lah berbaris di sebelahan. Berbaris di sebelahan sini, berbaris di sebelahan. Berbaris di sebelahan lah. Sebelahan berbaris. Side leg. Siap. Siap. Side leg. Berbaris di sebelahan di sana, berbaris. Contoh. Bang di mana ya? Buka jalan. Kehausan. Kena. Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adadana liman ittaqa wa adadna liman asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi tanazzaha an kulli ma'asiyah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wa hibba. Allahumma shalli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadratil kiram, para asatidil fadala, para alim ulama, tokoh agama, tapi khusus orang tua kita, yaitu Guru Syahrani dan juga Guru Mutorin, Guru Ja'far, juga murid kita Ustaz Abdurrahman dan Ustaz Mulyadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada mereka untuk bisa membimbing masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan juga tokoh masyarakat, mungkin kepala desanya dari desa Buas-Buas, dan juga undangan hadirin hadirat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di siang hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perkumpulan yang mana kita mentakzimkan, memperingati daripada peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan haul daripada seorang yang alim, yang saleh, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaid bin Abdul Bari atau Abah Guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan keberkahan mereka Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ulun di manahar undangan buas-buas. Saat manahar buas-buas. Jadi ulun membawa pengawal 25 ekor. Tangan. Jadi sekali datang ke buas-buas jauh beda, bungas-bungas dengan buas-buas, bungas akhlak. Untuk kami disambut dengan anak, kami disambut dengan senyuman, dan dijamu dengan makanan rasa nyaman. Alhamdulillah. Kita memperingati daripada peristiwa agung, peristiwa yang mulia, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sering mendengar Isra Mi'raj, tapi apa tujuan dan hikmahnya? Kita harus mengetahui, menggali apa sih tujuan, poin utama daripada Isra Mi'raj dan hikmahnya itu apa. Sini para ulama, khususnya para ulama tafsir, mereka mengatakan dunia orang-orang yang malas untuk sholat, orang-orang yang kulir untuk sujud kepada Allah, orang yang merasa berat kepalanya untuk tunduk dengan perintah Allah. Nah, jadi ini gambaran bagi kita. Rasulullah sudah diperlihatkan adab yang luar biasa bagi orang yang meremehkan sholat. Bahkan kata para ulama di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada 14 siksaan bagi orang yang meremehkan sholat. Karena poin utama Isra Mi'raj ini adalah sholat 5 waktu. Rasulullah menerima perintah dari Allah. 14 siksaan bagi orang yang mengintengkan meremehkan sholat 5 waktu. Apa sih cirinya meremehkan sholat? Cirinya meremehkan sholat apabila 1 waktu atau 2 waktu dia ketinggalan, biasa saja. Hati tidak takutan Allah, hati tidak rasa khawatir dengan Allah. Rasa biasa saja tertinggal. Sedih, tidak juga, takut dengan Allah, tidak juga. Padahal dia akan sembahyang tanpa udzur. Zuhur tertinggal, asar tertinggal. Jarang sembahyang. Bahasa kita balang lampingan.
meninggal dia biasa-biasa saja, hati-hati gitu, waspada, jangan sampai kita termasuk orang yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW ada orang yang meremehkan sholat. Ayumha sima salihin di wajhih, dan dia dihapus daripada wajah-wajah orang saleh, wajah-wajah yang masuk ke dalam neraka. Jadi Rasulullah ini pun sudah diperlihatkan. Jadi ada mereka para ulama menyimpulkan begitulah, ada 14 siksaan tadi. Hidupnya kadang ketika sakratul maut luar biasa sakitnya matinya. Ketika dalam kubur disiksa begitu dahsyat, ketika keluar dari kubur pun terus dapat siksaan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini maksudnya kita wanti-wanti, hati-hati. Kehidupan sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Kita hendak nyamannya dari akhirat. Kalau di dunia ini senyaman-nyamannya, karena pasti mati juga. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi istilah mati. Yang namanya kematian itu disembelih. Tidak ada satupun yang mati lagi di akhirat. Ada lagi. Tajam panggil hijau di akhirat kan tidak. Kemana lagi sudah mati? Ada lagi kematian itu kan tidak lagi. Orang yang dapat kenikmatan selalu dalam kenikmatan. Orang yang diadab begitu juga selalu dapat adabnya Allah. Jadi ini sama-sama kita menjaga mumpung masih diberikan hidup, masih diberikan panjang umur, perbaiki amal ibadah kita. Tobat daripada sembahyang malam mendingan. Umpama ada, tapi yakin bangunan hibah di masjid berarti penyembahyang beradakan. Pada depan di sini nambah lambingan ya Pak. Cuman kita jaga-jaga aja. Kalau kita sudah mampu menjaga sholat 5 waktu, kita sudah mampu menjaga sholat 5 waktu, jaga anak istri kita, itu tanggung jawab kita. Padahal umur anak kita sudah 7 tahun, nah sembahyang, biar aja baru dua gak ada dulu sembahyang di kursi dulu. Beri belebar, beri kepat, beri duit, sama sembahyang. Nah sembahyang. Kenapa? Ujar Rasulullah, bila orang tuh si anak umur 7 tahun wajib kuitannya menyorahkan sembahyang. Bila ada menyorahkan sembahyang, berdosa kuitannya. Nah, anaknya kan berdosa, belum balik lagi. Umur 10 tahun, ujar Rasulullah, karasih. Bila tetapnya pada mau sembahyang, pukul. Tapi jangan ditempeleng. Ya beda pukul lawan tempeleng. Kamu tak anak kita pilih loh, ini di otak tenang. Maksudnya itu dipukul itu karena pukulan menjadi aja mana pun tadi. Itu supaya apa? Hikmahnya itu kalau kita terus mengurusi anak kita sembahyang supaya terbiasa. Ketika dia balik, kita ada kali lagi menyuruh apa? Kenapa sudah kau menyuruh apa? Ketika dia balik, kita ada menyuruh lagi sudah. Ini bisa aja sembahyang. Kayak umur 7 tahun, berapa tahun nah, sehingga terbiasa dia sholat. Tapi kalau sudah umur di atas 15 tahun atau di atas 12 tahun disuruh sembahyang layat badan, ngalih badan. Ini sudah wani melawan suruhan umur 10 tahun ke atas, umur 12 tahun, 15 tahun suruhan. Nah sembahyang, yuk nak sholat melawan sudah. Nah, jadi menyuruh anak sembahyang untuk umur 7 tahun sampai 10 tahun. Insya Allah terbiasa. Ini adalah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita itu mendidik anak supaya jangan dia meninggalkan sholat, supaya terbiasa anak kita tadi sholat. Ini yang parahnya, tambahnya harus sembahyang, yang paling benar. Kayak mana kan? Mau luakan, lebih parah lagi. Keluarganya bilang untuk sembahyang, mana arah kiblat? Nah, ingat aku jangan suami guru aja. Kamu sampai arah kiblat kan ingat? Apa situ aja? Apa situ? Berarti apa? Jarang bener itu sembahyang. Sampai
ada kiblat ketiga, bingung masih doa, dia masih doa. Gitu dong berarti. Ya kalau seperti ya, pun orang rajak sambelnya pasti tahu orang kiblat. Nah ini parah ini. Makanya hikmahnya, poin utama kita merayakan Isra Mi'raj ini menjaga sholat 5 waktu. Apa sih keistimewaan sholat 5 waktu? Allah memberikan keistimewaan luar biasa bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu. Apa? Keistimewaannya yurfa'u alaihi aish, maka diangkat baginya daibul aish, hidupnya dari kesulitan. Dia terhindar daripada sulitnya hidup. Hidupnya nyaman terus, walaupun pas-pasan, tapi hidupnya tuh nyaman, bahagia, hati luas. Kada gelisah hidup. Nah, ini orang yang menjaga sholat 5 waktu pasti hidupnya nyaman. Asal sembahyangnya benar-benar sesuai aturan syariat. Apalagi yang Allah Ta'ala beri bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, itu terhindar daripada azab kubur. Dia dikubur nyaman, dikubur luas, seperti tidurnya di hotel, kada disiksa. Dia nyaman dalam kubur menunggu kiamat. Beda orang yang kada sholat, tiap hari mereka teriak, ya Allah cepatkan kiamat, kami sudah kada tahan lagi. Kenapa? Diadab terus dalam kubur. Orang yang sembahyang memang nyaman dalam kubur, bahagia dalam kubur, senang dalam kubur. Bahkan para ulama menyebutkan orang yang sembahyang waktu hidupnya di dunia, dia dalam kubur seperti kanomil arus, seperti tidurnya pengantin. Ini kan orang hanya kawin malam pertama teramai kalau boleh ya, kada pernah lagi menemui rami tadi bang. Kada hendak benar subuh. Orang hanya kawin tuh subuh tuh sakit hati. Pacangan tuh kada ada gitu gaya. Nah, malam pertama. Nah, seperti itulah orang-orang yang sholat waktu di dunia, dia di dalam kubur senang, gembira, kada perasaan kiamat. Beda dengan orang pemalas sholatnya, selalu diajak oleh Allah dalam kubur. Nah, Allah bilang jangan sampai kita itu. Kita menerima catatan amal dengan tangan kanan. Mayamur al-sirat al-batik, dan dia melewati sirat al-mustaqim. Ini yang paling banyak orang jatuh ke dalam jurang neraka adalah di titian sirat al-mustaqim. Berapa miliar manusia yang gugur di situ. Tapi orang yang sembahyang melewati titian sirat al-mustaqim itu seperti kilat yang menyambar sampai sudah sampai menyeberang tuh. Ya, minum air lagi. Haud telaganya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diberi Allah Ta'ala telaga, namanya telaga Kausar. Di situ nanti ahli surga minum sepuasnya. Telaganya itu masih ratus syahr perjalanan sebulan. Kita di jalan sebulan, lebar panjangnya itu ukurannya telaga Nabi Muhammad. Waqwahu kanujumis sama, cangkir-cangkirnya telaga Nabi Muhammad itu seperti bintang yang di langit, saking banyak. Mereka minum sepuasnya. Akhlak minal asad, rasanya lebih manis daripada madu. Abyad minal laban, lebih putih jernih daripada susu. Orang yang meminum orang yang meminum air telaganya Nabi Muhammad SAW, la yazma alaihi abada, tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Kalau kita tuh minum air telaga Rasulullah 100 tahun nggak ada minuman tahan, tidak lagi haus. Jadi sebelum ahli surga itu masuk ke dalam surga, ini minum dulu telaganya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang masuk surga tanpa dihisab. Ini yang kelima daripada orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah
nabi pikirkan di surga itu. Amun biar masih hidup di dunia ini masih banyak umur, masih banyak ngelamun di melatar, masih bahkan kusang rancak kita. Nah bagaru kepala pada gatal pada, tapi rancak bagaru. Nang saya kau tujuh pengalahian anak, nang saya kau tujuh minta duit, nang saya kau anak sekolah, umat banyak benar pikiran. Tapi kalau di akhirat di surga nanti apa pikiran kita? Kalinya lagi anak harus sekolahan begitu. Mana ada di surga itu orang sekolah? Tidak. Apa lagi yang dipikirkan? Tapi kan renungkan nikmat surga itu kita selalu gembira. Apa namanya pikirkan? Nah membuat beban pikiran kita itu apa di surga itu kan tidak lagi. Di dunia banyak pikiran. Sepeda motor lah banyak miris. Pikiran juga. Kalau top lah rusak. Pikiran juga. Banyak pikiran kalau di dunia ini. Tapi nanti kalau kita di surga, bahkan kita ibadah pun sudah tidak lagi. Dan Allah Taala tidak lagi sembahyang, tidak lagi puasa, sudah ikam tubuh waktu di dunia. Lapar sudah di dunia. Tapi kamu di akhirat memberi nikmat seketalnya, ikam senang terus ibadah kadidah. Ikam makan sepuasnya, wisi kadidah lagi. Di surga itu kadidah wisi. Mau mencari wisi di surga itu ampun. Allah spesial tidak mengadakan, ada membuat istana semegah apapun, tapi tidak ada wisinya. Kalau di dunia ini istana apa aja pasti banyak isinya. Tapi di surga ada isi. Siapa nak behera kami siapa? Kurang di surga itu kan ada lagi behera kami kotoran itu kan ada lagi. Makan sepuasnya, sekenyangnya, apa aja makan. Sanyiro makan. Kan ini sakit paru. Jadi nang dimakan, nang diminum itu menjadi keringat dan keringat haram. Itu ahli surga. Siapa mereka? Ya tadi ya Rasulullah, orang yang tunduk dan taat dengan perintah-perintah Allah. Jadi dengan hikmah kita merayakan Isra Mi'raj dan sekaligus haul daripada Abah Guru Sokompol, beliau orang saleh, orang yang alim begitu luar biasa. Ini beliau sangat menjaga daripada sholat 5 waktu. Itu tahun 2003, antara 2003 dan 2014 ini sakit keras. Beberapa bulan itu, pada akhirnya dibawa ke Singapura. Beliau diimpus, masih berabah ditilang, berduduk saja kalau ya tetap memberikan pengajian walaupun hanya beberapa menit, mungkin seperempat jam atau 20 menit saja. Biasanya sejam lebih. Kesian didatangkan jauh-jauh, ada kurung sini, dipaksakan sini. Tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat dalam keadaan garing kayak apapun. Ini contoh bagi kita. Itulah orang-orang saleh. Itulah orang yang akan mendapat kenikmatan yang kekal nanti di akhirat seperti yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Obatnya pelir. Tak paling kan apa jadi sembahyang pelir. Jadi obatnya. Apotek mana aja kan betapa ada obat pelir. Awakan pernah. Ini dijual. Jadi apapun alasan tidak akan masuk, kecuali orang itu boleh dan sembahyang hanya 3 golongan. Orang yang boleh dan sembahyang 3 golongan. Golongan pertama anak-anak yang belum balik. Nah itu boleh jangan sembahyang karena berdosa, tapi surhakan. Yang kedua orang tua yang sudah mengalilo. Orang tua umur mengalilo tadi bang. Padahal anak sidin, ikam siapa dia? Tapi nanti lagi lewat anak. Orang mengalilo tadi bang. Lalu ditahan rumah cor di sini nggak kami. Ada tahu sampai akan tukang terbalik. Namun orang tua anak ini sudah dihilangkan kewajibannya dari sholat. Yang ketiga adalah orang gila. 30
hendak. Nah, mana hendak jadi kakak anak? Kan mungkin sudah beli anaknya. Anak jadi kakak anak. Yang anak itu kan dia harus nyawa. Ini nyawa ada wajib sebenarnya, belum balik. Ada apa sudah kita jadi kakak anak? Anda kan jadi orang tua mari lo. Ada wajib. Apalagi nomor 3 ini, Anda paham ya? Orang gila itu ada wajib sebenarnya. Jadi menurut anak ada wajib silakan. Ya aja sambung itu. Nah jadi maaf sekali lagi, marilah kita jaga sholat 5 waktu. Kita hendak nyaman di dunia di akhirat. Kita juga yang memilih. Kita hendak sakit hidup di dunia, sakit di akhirat. Kita juga yang menyudahi. Jadi inilah gambaran peristiwa hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Marilah kita jaga sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmatnya, berkahnya kepada kita dengan berkat kita menghauli seorang walinya Allah, seorang yang saleh, yang alim, yang akhlaknya begitu luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita, baik urusan di dunia ataupun urusan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah beserta dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun perkataan mulut, apapun kata-kata yang sampaikan, nah kada nyaman di hati pian, mohon dimaafkan. Urun kada hendak membawa dosa budi. Jadi tolong dimaafkan, ada kata-kata yang kurang pantas. Inilah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin mulai itu makin baik. Apa semuanya? Duduk ketemu lagi hidup yang bentung sana. Pak paling kalau sekarang saya kan.
Hanggang ano. Isa mga aja 5.